Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab fluida dinamis. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan membahas penerapan dari persamaan kontinuitas. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada fluida masuk melalui pipa berdiameter 20 mm yang memiliki cabang 2 pipa berdiameter 10 mm dan 15 mm. Pipa 15 mm memiliki cabang lagi 2 pipa berdiameter 8 mm. Laju fluida di pipa berdiameter 8 mm adalah 1,25 meter per second dan pipa 10 mm adalah 0,4 meter per second. Pertanyaannya, laju fluida di pipa berdiameter 20 mm itu berapa? Oke Sobat 100 harus bisa memahami kalimat ini ya. Jadi di sini ada beberapa penampang pipa ya. Kalau kita baca kalimat pada soal, maka kira-kira ilustrasi gambarnya sebagai berikut. Jadi di sini ada diameter yang pertama terpecah menjadi dua. Kita misalkan diameter D2 dan D3. Lalu diameter yang D3 ini terpecah lagi menjadi dua. Kita lengkapi dulu gambarnya ya. Untuk yang D1 ini nilainya adalah 20 mm. Yang D2 ini nilainya adalah 10 mm, yang mana diketahui di soal bahwa pada pipa 10 mm kelajuannya adalah 0,4 meter per second. Kemudian yang D3 ini terpecah menjadi dua, yaitu dengan diameter masing-masing adalah 8 mm ya. Jadi D4 dan D5 ini diameternya sama 8 mm, yang mana kelajuan fluidanya adalah 1,25 meter per second. Ini yang D5 juga sama ya, nilainya 8 mm, kelajuan V5 adalah 1,25 meter per second. Nah yang ditanya adalah kelajuan fluida pada pipa yang pertama. Jadi saat masuk itu nilainya berapa? Nah, untuk mengerjakannya, Sobat 100 gunakan persamaan kontinuitas. Yang mana untuk soal pada ilustrasi gambar ini, penyelesaiannya adalah sebagai berikut, yaitu A1 kalikan V1 sama dengan A2 kalikan V2 ditambah A4 kalikan V4 ditambah A5 kalikan V5. Jadi prinsipnya adalah laju debit fluida yang masuk itu harus sama dengan laju debit fluida yang keluar. Yang masuk itu di diameter 1, yang keluar ada di pipa dengan diameter D2, pipa dengan diameter D4, dan pipa dengan diameter D5. Nah, karena itu yang bentuk A1, A2, A4, A5 ini kita ganti dengan diameter ya. Karena ini penampangnya adalah berbentuk lingkaran. Karena luas lingkaran adalah 1/4 pi diameter kuadrat, jadi kita sederhanakan persamaan kontinuitas ini menjadi D1 kuadrat kalikan V1 sama dengan D2 kuadrat kalikan V2 ditambah D4 kuadrat kalikan V4 ditambah D5 kuadrat kalikan V5. Yang 1/4 pi nya tidak kita tulis karena nilainya sama ya di ruas kiri dan di ruas kanan, jadi bisa kita sederhanakan. Nah selanjutnya kita masukkan angka. D1 adalah 20 mm, V1 dicari, D2 adalah 10 mm, D4 nya 8 mm, D5 juga 8 mm, V4 1,25 meter per second, V5 juga 1,25 meter per second. Yang V2 adalah 0,4 meter per second. Sehingga kita tuliskan menjadi 20 kuadrat kalikan V1 sama dengan 10 kuadrat kalikan 0,4 ditambah 8 kuadrat kalikan 1,25 ditambah 8 kuadrat kalikan 1,25. Kita hitung sama-sama ya. 20 kuadrat adalah 400, 10 kuadrat itu adalah 100, 100 kalikan 0,4 ketemu 40 ya. Kemudian 8 kuadrat adalah 64, 64 kalikan dengan 1,25. Jadinya berapa? Jadinya 80 ya Sobat 100, sehingga kita tuliskan di baris berikutnya 400 V1 sama dengan 40 ditambah 80 ditambah 80. Yang di ruas kanan kita hitung dulu ya, 80 tambah 80 hasilnya 160, 160 tambah 40 ketemu 200, sehingga kita tuliskan di baris berikutnya menjadi 400 V1 sama dengan 200. Karena kita ingin menghitung V1, maka angka 400 pindah ruas berubah menjadi pembagian, sehingga V1 sama dengan 200 dibagi 400. Nah ini tinggal dihitung saja ya Sobat 100. 200 dibagi 400 hasilnya adalah sama dengan berapa? Sama dengan 0,5 satuannya meter per second. Ini
jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, kalau ada fluida masuk melalui pipa dengan bentuk yang bercabang seperti ini, untuk menyelesaikannya Sobat 100 gunakan persamaan kontinuitas, yang mana prinsipnya adalah debit fluida yang masuk pipa nilainya haruslah sama dengan total debit fluida yang keluar pipa. Nah, yang masuk di sini di pipa dengan diameter D1 keluarnya melalui pipa dengan diameter D2, D4 dan D5, sehingga persamaan kontinuitasnya menjadi seperti ini ya. A1V1 sama dengan A2V2 tambah A4V4 tambah A5V5. Nah, Sobat 100 ingat kalau ini berbentuk diameter, bentuk luas penampang boleh kita ganti menjadi diameter kuadrat ya. Jadi persamaan yang atas ini bisa kita ganti berubah menjadi ini, D1 kuadrat kalikan V1 sama dengan D2 kuadrat kalikan V2 ditambah D4 kuadrat kalikan V4 tambah D5 kuadrat kalikan V5. Sobat 100 masukkan angkanya, lakukan perhitungan, nanti ketemu ya. Laju fluida di pipa dengan diameter yang paling besar itu nilainya berapa meter per second. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau Inggris, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.